Pemirsa, polisi telah mengamankan oknum dokter kandungan yang melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut. Namun dokter tersebut masih dalam pemeriksaan dan statusnya akan ditentukan lebih lanjut. Setelah videonya viral, dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik di Garut telah diamankan polisi. Pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pelaku telah diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Pelecehan terjadi di sebuah klinik di Garut pada Juni tahun lalu dan pelaku juga sudah tidak membuka praktik lagi di Garut. Jadi karena viral tadi malam, langsung kita atensi. Polisi membentuk tim khusus baik dari Polres Garut bersama dengan Polda Jawa Barat langsung menindaklanjut dan alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan yang bersangkutan. Demikian kita mendatangi klinik di sekitar Garut, ada klinik Karya Hasta. Didapat informasi memang itu diduga terjadi sekitar bulan Juni 2024, jadi sekitar sudah 10 bulan yang lalu di lokasi. Pelaku yang kini telah diamankan, statusnya kini masih dalam pemeriksaan dan masih didalami untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara sudah ada 2 korban yang mendatangi langsung ke Polres terkait masalah ini. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pihak klinik tempat praktek oknum dokter kandungan cabul angkat bicara, pemirsa. Oknum dokter kandungan itu berpraktek selama 2 tahun. Lama Bu, berprakteknya di sini Bu? Sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun. Sejak tahun berapa Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi sudah, kalau dari ini sudah tidak praktek lagi sih. Itu sempat ada keluhan pasien yang disampaikan langsung ke pihak polisi. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Bu merasa dirugikan nggak Bu dengan adanya viral ini? Jujur sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama gitu, seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak klinik sendiri seperti apa? Ada tuntutan nggak ke dokter ini, ke oknum ini? Karena sudah merugikan. Kami selanjutnya serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan maksudnya dari manajemen klinik ada tuntutan nggak misalkan ke oknum ini? Atau secara otomatis dipecat mungkin dokternya? Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi. Kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak kepolisian. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja, karena memang ada kasus itu, atau memang mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Dari 3 hari ke belakang berarti? Dari sebelumnya, dari bulan tahun ini sudah mulai tidak ini sih praktek tidak praktek lagi di sini. Praktek itu sudah terjadwal tidak khusus gitu. Jadi hanya hari-hari tertentu tidak, dan pasien juga sudah bilang tidak praktek lagi di Garut karena memang beliau sudah tidak praktek di rumah sakit itu juga. Jadi saat ini prakteknya gimana pun saya kurang tahu gitu. Tapi nama dokternya masih terpampang ya di depan sana, Bu? Masih. Ya, takutnya masyarakat mengira ini masih praktek di sini gitu. Untuk itu mungkin nanti kita akan coba dicabut, takutnya masyarakat juga takutnya ada jadi anggapan. Ya, terkait dengan kasus pelecehan seksual yang melibatkan dokter kandungan, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban pelecehan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Menteri PPPA Arifah Fauzia. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan II Solihin yang saat ini berada di klinik yang juga merupakan tempat kejadian perkara di kawasan Garut, Jawa Barat.
Selamat siang, Solihin. Apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan di klinik? Selamat siang, Deta. Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi, tepatnya di depan klinik swasta tersebut. Untuk saat ini diinformasikan untuk klinik swasta tersebut aktivitas seperti biasa, cuman nampak sepi. Begitu, Deta. Baik, apakah masih ada warga yang berkunjung untuk memeriksakan kandungan atau aktivitas di klinik ini ditutup untuk sementara? Kalau saya melihat dari mata sendiri bahwa kegiatan klinik swasta tersebut masih melakukan aktivitas biasa dan memang terlihat tanpa sepi aja, begitu, Deta. Baik, tadi disampaikan ada keresahan bahwa jika nama dokter ini tidak dicopot dari pelang klinik tersebut, maka akan ada korban lanjutan. Apakah saat ini nama dokter ini masih terpampang di klinik? Saya perlihatkan dalam arti kataan untuk saat ini memang masih terpampang dokter tersebut yang ada di klinik swasta tersebut. Begitu, Delta. Masih ada. Baik. Lantas bagaimana tanggapan dari warga sekitar terkait dengan insiden ini? Apakah sebelumnya sudah ada desas-desus ataupun juga sempat menjadi perbincangan di kalangan warga? Saya dapat informasi di masyarakat, memang untuk masyarakat menginginkan dan pengen mengetahui gitu kan dengan apa kejadian tersebut, bertanya-tanya di kalangan masyarakat tersebut, begitu, Delta. Kalau sehari-hari, Solihin, apakah klinik ini cukup ramai atau menjadi salah satu klinik favorit di wilayah Garut? Kalau untuk klinik tersebut kebetulan di Kabupaten Garut kan banyak, bukan berarti di sini aja banyak, cuman untuk lihat dari kemarin sampai saat ini memang situasi klinik tetap berjalan dan buka seperti biasa, begitu, Deta. Baik, berarti tidak ada aktivitas yang dihentikan sementara. Dan apakah saat ini sudah ada informasi terkait dengan pemeriksaan lanjutan? Untuk informasi, memang pihak Polres Garut masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, begitu, Deta. Baik, terima kasih Ii Solihin melaporkan langsung dari lokasi kejadian, tepatnya di kawasan Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.